Hai semuanya, sebentar. Invite cerdas. Halo, halo dengan Mbak Erdina. Sebentar. Halo, Hai Mbak. hai, apa kabar Mbak Dinar? Baik, baik sekali ya, seneng banget. Selamat sore Mbak. Sore suaraku udah oke ya Mbak? Udah aman ya? Bagus, bagus banget, jelas. Oke. Alhamdulillah. Hari ini juga sore-sore cerah, ya. Di sana gimana? Cerah nggak? Biasanya kan hujan nih jam segini. Iya, biasanya hujan ya, tapi alhamdulillah sih. Tadi agak cerah, cuma memang nggak terlalu terik banget, jadi enak lah buat ngobrol kita. Iya, iya. Aku menyapa dulu ya buat yang Siap, siap. hadir hari ini. Kita sudah ada founder dari Cerdas Keuangan, Mbak Erlina. Dan kita sore hari ini bareng sama saya dengan Dinar dari Demi Kita. Ini adalah bagian Instagram Live kita, rangkaian dari Instagram Live yang kita memang persembahkan khusus dalam kaitannya juga dengan peluncuran Demi Kita nih Mbak Erlina minggu depan nih. Yeay, iya, betul. So, hari ini kita akan bicara soal cerdas keuangan, prinsip-prinsip mengatur keuangan keluarga. Oke. Aku tuh deg-degan loh membahas isu ini. Tapi hari ini karena udah ditemenin sama Mbak Erlina, pakarnya, ahlinya. Nah, aku akan ngobrol banyak, mencari tahu sebanyak-banyak mungkin, menggali, dan teman-teman juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan ya. Jadi kita kita akan ngobrol dan terkait dengan soal keuangan ini. Karena memang uang bukan segalanya ya Mbak Erlina ya. Ya, betul. Bukan, tapi kalau nggak ada uang pusing. Kalau nggak ada Ya, uang terasa seperti gitu ya. segalanya. Oke, Mbak, mungkin untuk memulai nih soal cerdas keuangan ya, komunitas cerdas keuangan. Mungkin aku pengen tahu dulu dan ingin share juga dengan teman-teman yang nonton bareng-bareng aku hari ini. Ini kan sebuah komunitas yang Mbak bangun ya. Ini Ya. sejak kapan berdirinya? Kemudian apa sih cerita di balik ini, Mbak? Mungkin bisa berbagi sama kita. Oke, Mbak Dinar, terima kasih ya kesempatannya. Saya bisa hadir di sini di Instagram Live-nya Demi Kita nih, keren banget nih. Demi Kita ini mau launching sebentar lagi ya, jadi saya ucapkan all the best deh. Nah, cerita mengenai cerdas keuangan ini sebenarnya lucu Mbak, karena saya awalnya itu tahun 2012. Jadi tepatnya 12 bulan 12 ya, 12 Desember 2012. Nah, saya mendirikan komunitas cerdas keuangan. Itu adalah wadah literasi sebenarnya. Awalnya sih karena dulu saya tuh punya masalah mengelola keuangan karena dulu saya itu dari double income menjadi single income sehingga saya punya kesulitan untuk um, manage gaji ya, manage gaji yang tadinya dari dua sumber jadi mengecil nih, jadi cuma dari satu sumber karena saya resign waktu itu saya resign anak saya lahir anak kedua gitu. Mhm. Nah berangkat dari situ kemudian saya ketemu dengan teman-teman yang ternyata nasibnya pun sama ya kemudian ya udah kita kita bentuk sebuah wadah aja kemudian ngobrol lah di situ kita membuat
kontribusi untuk pembuatan buku, Mbak. Kita udah ada 3 buku, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang membahas masalah keuangan. Seperti itu kurang lebihnya. Entah itu manage cash flow, mulai dari menyusun goals-nya, kemudian juga sampai kepada berinvestasi. Jadi memang saya cermati dari perjalanan kami menuju cerdas keuangan ini, memang masalah-masalah yang ada di keluarga itu nggak jauh-jauh Mbak dari masalah keuangan. Jadi kita sebagai wanita ya, sebagai istri gitu ya, memang punya peran yang cukup besar juga untuk bagaimana nih cara kita untuk mengelola keuangan supaya kedepannya keluarga juga bisa langgeng, keluarga juga bisa happy gitu loh. Jangan ada pertikaian hanya karena masalah keuangan. Seperti itu sih Mbak. Alur perjalanannya kurang lebih seperti itu. Tahun 2012 berarti sudah 10 tahun ya, Mbak ya? Ya, Sudah sudah 10 10 tahun. intis, iya, dan ini memang awalnya dari apa? Dari pengalaman pribadi yang kemudian Iya. merasa bahwa ini sesuatu yang umum sebenarnya dialami oleh banyak orang. Dan kebetulan karena Mbak Rina juga punya background finance ya, Iya, jadi iya betul sekali. ilmunya ya yang Mm-mm. bisa untuk Iya, memudahkan ketika kita uh, pakai topi istri, ibu rumah tangga, suami gitu ya. Gimana caranya ngelola keuangan keluarga. Oke, nah Mbak, aku kalau gitu mau langsung aja. Ada nggak sih sebenarnya nih untuk sebelum kita mulai ya, mungkin ada mm, pertanyaan yang jauh lebih spesifik nanti dari teman-teman juga. Tapi ada nggak prinsip-prinsip utama yang itu jadi barometer kita deh dalam mengelola keuangan yang sehat gitu. Punya hubungan yang relasi yang sehat dengan uang ini tuh apa prinsip-prinsip utamanya kalau dari seorang yang punya background dari oh, keuangan? oke, oke. Jadi kita akan membicarakan masalah perencanaan keuangan ya, Mbak. Sebenarnya perencanaan keuangan itu punya definisi sendiri, Mbak. Menurut Hmm, menurut Financial Standard Board ya, itu adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan hidup melalui apa? Melalui manajemen keuangan yang terintegrasi dan terencana. Nah, di situ ada beberapa kata kunci ya. Yang mm-mm, pertama adalah proses, bahwa sebenarnya perencanaan keuangan itu bukanlah suatu yang instan. Jadi itu butuh butuh proses, butuh sebuah perjalanan sehingga mencapai tujuan di titik tujuan tertentu seperti itu. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang ingin membuat tujuan keuangan, ingin mencapai tujuan keuangan dengan cara yang instan, mm-mm. itu akan sangat sulit. Kenapa? Karena perencanaan keuangan sendiri itu adalah sebuah proses, ya. Itu yang pertama. Kemudian mencapai tujuan hidup, karena kalau dilihat dari perjalanannya, seorang manusia pun melewati beberapa siklus kan ya Mbak, mulai dari anak kecil ya kan, kemudian dia beranjak dewasa, kemudian dia juga beranjak nanti dia masuk ke stage menikah seperti itu ya, punya anak, kemudian dia menua dan sampai dia nanti dipanggil oleh yang kuasa seperti itu kan, itu adalah siklus kehidupan. Nah, tujuan hidup manusia itu kaitannya dengan siklus kehidupan. Di Hmm, setiap titik siklus kehidupan itu ada tujuan-tujuan hidup dan tujuan-tujuan keuangan yang bisa jadi setiap orang berbeda-beda, Mbak. oke. Misalnya saya di saat saya waktu remaja itu punya tujuan-tujuan keuangan tentu saja yang berbeda pada saat saya sudah menikah dan sudah mempunyai anak. Ya Iya. misalnya pada saat remaja saya pinginnya punya tujuan keuangan untuk traveling misalnya gitu, atau untuk melanjutkan pendidikan misalnya gitu. Tetapi pada saat saya sudah berkeluarga dan punya punya anak, saya punya tujuan-tujuan keuangan yang prioritasnya jauh berbeda dengan saya pada saat remaja dulu. Itu ya, Oke. misalnya ingin menyusun uang pensiun, dana pensiun, kemudian untuk menyusun dana pendidikan anak seperti itu kan, itu pasti ada di setiap setiap siklus kehidupan itu punya titik-titik dan punya tujuan-tujuan keuangan yang berbeda. Nah, gimana caranya untuk seseorang mencapai
tujuan-tujuan kehidupan itu, perencanaan keuangan itu membantunya tuh Mbak, membantunya. Dengan cara apa? Dengan cara manajemen keuangan yang terintegrasi dan terencana. Terintegrasi itu maksudnya dia tuh nggak terpisah-pisah, jadi dia tuh menyatu Mbak. Jadi Hmm. dia adalah satu kesatuan. Kalau kalau kita teliti lagi dalam perencanaan keuangan itu nggak cuma masalah manage cash flow aja gitu, nggak hanya masalah investasi aja, ternyata banyak sekali unsur-unsur di dalamnya itu. Kalau kita perhatikan itu membentuk sebuah puzzle ya. Itu ada manage cash flow, kemudian dia ada proteksi di situ ya kan, Hmm. kemudian juga ada apa namanya tuh waris di Nah, situ, dan pajak ya kan, menyusun dana pendidikan, tujuan-tujuan keuangan, bagaimana kita menyusun prioritas seperti itu, investasi juga kan. Nah, itu adalah satu kesatuan. Jadi, itulah kenapa disebut sebagai terintegrasi dan terencana. Terencana tuh maksudnya dia punya tujuannya spesifik gitu. Dia juga tujuannya tuh bisa dicapai dan juga terukur, measurable gitu ya. Dan juga ada jangka waktunya. Nah, seperti itu. Kalau tujuan keuangan nggak punya ukuran, nggak punya, maksudnya nggak punya nilai ya, nggak punya harga gitu ya, nggak punya nilai rupiah, terus nggak punya jangka waktu, kita akan sulit untuk membantu seseorang mencapai tujuan keuangan. Kenapa? Karena kita juga butuh ini ukuran, Mbak. Kita butuh ukuran untuk membantunya mencapai tujuan, misalnya berapa tahun ke depan gitu. Jadi oke. misalnya satu tujuan keuangan misalnya menyusun dana pendidikan anak. Nah, kita juga harus tanya anaknya usia berapa tahun, kemudian ada berapa anaknya, kemudian mau sekolahnya di tingkat menengah kah atau di tingkat kuliah seperti itu kan. Berarti Mm-mm. kan kita hitung nih dari usia anak yang saat ini ke usia nanti pada saat dia jenjang S1 berapa tahun gitu kan. Kemudian juga eh, kemampuan kita untuk berinvestasi, dan juga nanti kita lihat juga harga di saat biaya pendidikan di saat ini, dan kita bisa hitung nanti berapa nanti pada saat anak akan menjejak ke jenjang pendidikan itu, harganya jadi berapa gitu. Iya, Nah, iya, itu iya, punya ukuran-ukurannya, Mbak. Gitu. betul. Sekarang aku bisa ngerti kenapa Mbak Rina sampai bisa nulis 3 buku ya mengenai ini. Karena banyak Sama banyak. teman-teman juga nulisnya, kita bareng-bareng. Jadi dan aku kenalkan pada keywords atau kata-kata baru. Maksudnya gini, kalau selama ini kan mungkin teman-teman yang nonton juga ya, ketika Ya. bicara keuangan keluarga itu pasti pemikiran langsung ya cash flow gitu kan, tabung, bayar utang misalnya gitu kan, memastikan mungkin bisa ada nggak ya dana buat investasi misalnya, misal sampai sejauh itu. Ya, Tapi ya. tadi kalau yang tadi Mbak Rina sampaikan, kita tuh harus mulai dulu dari apa tujuannya kita gitu kan. Jadi kita udah harus nge-layout juga eh, rencana hidup kita, milestone, tahapan-tahapan kehidupan kita itu apa saja, dan karena semua ini membutuhkan dana gitu kan. Jadi sehingga kalau kita sudah punya milestone-nya, maka proses untuk kita mencapainya juga menjadi lebih terencana dan lebih terukur gitu. Jadi aku malah ngelihatnya jangan jangan loncat dulu ke berusaha menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada hari ini, misalnya kayak utang gimana nih, cash flow nih belum positif gitu ya, masih cash flow-nya masih negatif gitu, dari bulan ke bulan cuman hidup dari penghasilan pada bulan itu misalnya. Tapi mundur dulu sedikit, luangin dulu waktu sedikit sebentar untuk mempertegas, memperjelas tujuan hidup kita ya, dan apa yang kita capai. Wow, oke, okay. Oke. Okay. Aku jadi pengen tahu nih, teman-teman yang hadir hari ini, ada nggak yang sudah melakukan exercise seperti itu bareng pasangan? Ini bareng pasangan loh berarti ya kan, Mbak? PR-nya Mm-mm. tuh sebenarnya bareng pasangan akan lebih mudah, Mbak. Karena gini loh, untuk kita tuh waktu awal nikah dulu ya, saya tuh masih cupu, maksudnya
masih cupu itu mesti belajar juga, Mbak. Saya tuh belajar banyak hal di awal menikah dulu. Bahkan saya sampai belajar psikologi, Mbak. How to communicate with spouse gitu. How to communicate with children gitu kan. Karena uh, setelah dilihat-lihat ternyata itu juga pegang peranan untuk komunikasi. Jangan sampai nanti akan ada salah paham di situ kan. Dan juga bagaimana cara kita berkomunikasi ke anak-anak untuk kita memberitahu nih yang benernya gimana nih ngelola keuangan kayak gitu. Sehingga anak-anak sudah terbiasa gitu loh. Sudah terbiasa dan kita jadi satu arah gitu loh, satu arah dalam tujuan yang sudah kita milestone yang udah kita tetapkan di awal. Menarik loh tadi Mbak nyebutin soal psikologi karena aku pribadi nih aku merasa kalau kondisi perasaanku misalnya katakanlah ya misalnya lagi ada tekanan, lagi stres gitu, itu aku punya kecenderungan spendingku lebih besar loh. Nah, Ya, iya. pokoknya gitu loh. Jadi kalau misalnya lagi normal dalam kondisi normal, soalnya kan aku rajin rajin mencatat ya Mbak. Aku tuh student yang baik. Jadi aku suka mencatat. Jadi aku tahu persis gitu ketika minggu atau periode-periode di mana yang kok kayaknya spendnya nih agak aneh gitu. Nah kalau aku teliti kemudian pasanganku itu biasanya suka, oh aku kayaknya lagi lagi stres karena sesuatu. Gitu. Iya nggak sih? Ada pengaruh kata seperti itu. Berarti bisa dikenali ya, simptomnya bisa dikenali ya pada saat itu terjadi dan itu bisa jadi alarm buat kita ya supaya kita waspada nih. Oh saya lagi begini gitu loh. Apa yang Betul. mesti dilakukan untuk mencegahnya? Iya. Ini baru Iya. angan-angan belum dipraktekkan. Oh, oke. Mbak, umur berapa sih harus nyiapin dana pensiun? Nah, loh. Oke. Kita udah bicarain Oh, ini soal ada lompat sebenarnya. Sebenarnya aku tuh awalnya pingin ngobrol tuh masalah fondasi dulu kan. Ini ternyata ada yang ada yang udah bertanya dana pensiun ini. gak apa-apa, Kak. Gimana gini? Nggak Aku masalah. luangin dulu waktu untuk nyelesain soal fondasi tadi, tapi aku catat ya, pertanyaannya aku catat. Jadi teman yang apa dari Osbooks ya, itu jangan ninggalin percakapan ini karena kita akan bahas, kita akan jawab, tapi kita selesaikan dulu soal fondasi ya Mbak, karena menurut aku ini penting. Bahkan tadi aja itu ternyata, oh ternyata kita mundur dulu deh sedikit gitu kan. Ayo bicarain dulu soal tujuan hidupnya, milestone-nya, karena ini semua harus nyambung nih. Apa yang Iya, kita citakan, apa yang betul. kebutuhan situasi saat ini, terusnya nyambung semuanya. Oke, Betul. oke. Silakan lanjut Mbak. Fondasi tentang Gini, fondasi. aku pengen ngasih tahu di awal dulu karena ini kan kita kita bertemu di awal ini ya. Aku anggap kita sedang mempelajari perencanaan keuangan ini dari basicnya dulu gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau belajar perencanaan keuangan itu kita bayangkan saja sedang membangun sebuah rumah gitu. Jadi kalau kita membangun sebuah rumah kan yang kita butuhkan di awal adalah membangun pondasinya kan. Sama halnya dengan perencanaan keuangan, pondasi dalam perencanaan keuangan itu adalah yang pertama cash flow-nya yang positif dan juga dana darurat yang cukup dan juga paling tidak kita meminimais utang setidaknya itu ada dalam batas rasio yang sehat. Nah, tiga hal itu tuh yang jadi fundamental atau yang jadi pondasi buat kita membangun rumah keuangan yang baik. Nanti kalau pondasinya sudah kuat, nah tinggal kita bangun pilar-pilarnya tuh. Kita misalnya kita membuat perencanaan untuk proteksi seperti itu. Kemudian kita membangun atapnya, kita berinvestasi untuk mencapai tujuan keuangan. Nah, menurut saya tiga hal ini adalah terpenting, Mbak. Kenapa? Karena kalau kita loncat nih, misalnya kita loncat nih ya, kita melupakan yang namanya cash flow yang positif, kita lupain. Kemudian yang namanya dana darurat, masa bodo amat gitu. Aku mau langsung ke investasi misalnya gitu ya, tanpa mengindahkan tiga hal itu, dana darurat, utang, dan juga cash flow yang positif. Begitu saya berinvestasi, pada saat nilai investasi yang saya pilih ini kebetulan adalah investasi yang agresif, begitu nilainya itu anjlok, ya,
Kemudian ada sesuatu yang urgent yang harus saya bayar saat itu atau yang harus saya keluarkan biaya saat itu, Mm-mm. sekarang jadi mikir uangnya dari mana gitu kan. Betul, betul. Sementara tabungan nggak ada, dana darurat nggak ada, cash flow-nya nggak positif, Mm-mm. utang itu akan menjadi eh, apa ya, menjadi persoalan yang lebih banyak dan lebih complicated lagi ya. Iya, Investasinya turun, dana daruratnya nggak ada, kemudian kebutuhan mendesak kita harus membayar sesuatu atau kita harus punya uang untuk menyelesaikan sesuatu, misalnya ada musibah, ada bencana atau apa gitu. mm-mm, Nah, mm-mm. ini akan membuat kesulitan jadi dua Mm-mm. kali, ya, Betul. akan lebih banyak lagi kesulitan. Maka Iya, dari itu perlunya membangun pondasi yang kuat. Kenapa? Karena kalau kita udah pondasinya udah kuat, kita mau jalan ke depan lagi itu akan lebih mudah gitu. iya, Akan iya. lebih mudah menyusun proteksi, akan lebih mudah untuk berinvestasi dan hati pun lebih tenang. Kalau hati udah tenang kan rezeki ngalir ya Mbak ya. Iya. Setidaknya nggak ini, nggak gitu kan, nggak panik. Eh, Benar. Analogi Mbak itu ya sama, kalau aku mau pakai analogi juga itu kayak ember bocor ya nggak sih? Kalau kita Hmm. ya fondasinya nggak di back gitu, eh, tiba-tiba mau berinvestasi kita masukin masukin air tapi bocor ya keluar Nah, lagi iya, gitu. iya, nggak akan kekumpul ya. Pasti akan merembes keluar terus kan airnya. Iya Oke. betul. Kita bedah satu-satu ya Mbak ya. Tadi Boleh. ada tiga fondasi dasar yang teman-teman harus perhatikan ketika mengelola atau cerdas mengenai keuangan keluarga. Yang pertama adalah cash flow positif, yang kedua ada dana darurat yang cukup, dan yang ketiga meminimalisir hutang atau hutang dalam batas-batas yang masih sehat Ya, gitu. Ini betul. tiganya banyak pertanyaan nih Mbak. Boleh Nggak nggak tolong apa-apa. cash flow Mm-mm. positif gimana? Oke. Jadi cash flow. Cash flow itu kan maksudnya adalah arus kas ya, arus kas. Itu dari mana? Cash flow itu adalah hasil dari pengurangan antara pendapatan kita, apa yang kita dapatkan misalnya gaji ya, atau penghasilan lain misalnya dari fee, dari penghasilan dari return investasi, penghasilan dari bisnis ya, dikurangi dengan expense atau pengeluaran-pengeluaran kita. Misalnya kita mengeluarkan uang untuk apa aja sih? Misalnya untuk biaya transportasi, untuk belanja kebutuhan sehari-hari, untuk listrik, gas, air, dan lain sebagainya, biaya pendidikan anak, seperti itu kan. Hal-hal yang kita keluarkan itu namanya pengeluaran gitu kan. Penghasilan dikurangi dengan pengeluaran itu biasanya akan ada tiga kondisi Mbak, begitu itu dikalkulasi ya. Ini biasa saya lakukan di financial check up gitu ya. Kita akan melihat di catatan arus kas itu apa sih kondisinya yang tiga itu. Yang pertama adalah kondisinya defisit. Nah ini menyedihkan sekali. Kenapa? Karena pada saat penghasilan dikurangi dengan pengeluaran itu akan minus hasilnya atau negatif. Mhm, Nah kalau hasilnya negatif, ini akan ada beberapa tindakan yang mungkin bisa menutupi hal itu. Misalnya ngutang. mhm, Atau misalnya alternatif yang lain adalah mencari penghasilan lain, misalnya seperti itu. Tapi biasanya yang akan dicari jalan termudah adalah ngutang. Ngutang dengan apa? Dengan non bankable, misalnya yang lebih cepat deh, pinjol dan lain sebagainya gitu. Nah, mhm, itu defisit. Kalau kondisi yang kedua adalah pas-pasan. Pas-pasan itu maksudnya yang nggak ada sisanya, nol gitu. Begitu penghasilan dikurangi dengan pengeluaran itu yang nggak ada sisanya gitu, impas gitu, nggak ada sisanya. Mungkin kalau kondisi seperti ini masih lebih baik ketimbang kondisi yang defisit ya. Nah, kondisi yang kedua adalah pada saat penghasilan kita dikurangi dengan pengeluaran itu malah positif atau surplus, ada lebihnya. Nah, untuk surplusnya ini kan bisa dialokasikan lagi nih Mbak, entah itu untuk menambah saving atau menambah pundi dana darurat kah, atau misalnya kita untuk menambah investasi. Nah, kondisi yang positif ini, kondisi yang surplus ini adalah kondisi yang sehat. Dan ini akan lebih baik untuk perjalanan menuju tujuan-tujuan keuangan yang lain gitu. Jadi ini syarat untuk kita membangun pondasi keuangan yang baik, yaitu cash flow-nya yang sehat.
gitu. Cash flow-nya yang positif. Jadi seperti Oke. itu. Berarti kalau kita bicara tadi lagi soal tujuan, teman-teman bisa kayak ngeliat aku ada di tingkatan yang mana, apakah di defisit negatif, apakah di impas atau pas-pas apa kondisi yang apa tuh istilahnya ya, Ya, ya zero lah ya, ya, pas ya betul. atau positif. Dan tujuan kita adalah kalau kita ada di kondisi yang di sebelah kiri nih, kita berusaha untuk menuju ke arah yang positif gitu ya. Targetnya itu dulu nih, gitu. Itu Target dulu. saya bisa ada surplus gitu kan ya. Oke, oke. Nah, ini kayaknya nanti akan nyambung ke yang ketiga juga ya Mbak, karena seringkali yang jadi itu Ya. mungkin kita jadi negatif karena kita bayar hutang gitu kan. Karena udah Jadi, terlanjur ada kerusakan lalu yang harus kita bayar sekarang gitu iya, kan. jadi ketiga kondisi itu adalah saling terkait sebenarnya, Mbak. Saling terkait dari mulai misalnya dari mulai kondisi defisit akan ada timbulnya utang. Timbulnya utang pada saat dana darurat nggak ada akan kembali lagi dengan berhutang dan begitu terus selama tiga hal ini nggak terselesaikan dengan baik, kayaknya masih menyulitkan untuk kita maju ke depan, Mbak. Jadi memang PR-nya di tiga hal itu, Mbak. Kenapa itu disebut sebagai pondasinya? Karena memang penting untuk kita benahi dulu gitu. Yang pertama cash flow-nya dulu deh. Baru setelah cash flow-nya baru kita menyusun dana darurat nih. Ya, dana darurat itu idealnya berapa sih gitu kan? Dana darurat dihitungnya dari mana sih? Kemudian dana darurat itu dibutuhkan untuk apa aja gitu kan ya. Nah, sebenarnya dana darurat ini adalah kalau kita hitung itu ya, dana darurat itu adalah uang cash yang ada, kemudian kalau seandainya ada di tabungan ya, itu kita jumlahkan semuanya berapa, dibagi dengan pengeluaran kita nih setiap misal. Mbak Dinar punya cash in hand ya, yang Mbak Dinar pegang sekarang saat ini misalnya 10 juta. Kemudian di tabungan itu ada 50 juta. Berarti kalau ditambah kan jadi 60 juta ya. 60 juta. Kemudian jadi Mbak ternyata Mbak Dinar punya simpanan misalnya di mana ya? Di tempat yang mudah dicairkan misalnya deh gitu ya. 60 ditambah 40 kan 100 misalnya ada 100 nih Mbak. Oke, 100 juta itu kita anggap sebagai aset liquid yang bisa kita jadikan dana darurat. Kemudian ternyata harus dibagi nih. Dibagi dengan apa? Pengeluaran Mbak Dinar. Nah, misalnya 100 juta di aset liquid, ternyata pengeluaran Mbak Dinar ini sebulan adalah 10 juta. Misalnya gitu ya. Berarti dana darurat yang sudah ada, yang sudah ready, itu adalah 100 juta dibagi dengan 10 juta, Mbak. Oke, oke. Mbak Dinar punya cadangan dana darurat 10 kali pengeluaran. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya 10 kali ini termasuk sehat atau enggak nih Mbak Erlina gitu kan? Nah, kalau untuk single ukurannya adalah 3 sampai 6 kali itu masih oke. Tapi untuk berkeluarga itu batasannya adalah lebih besar dari yang single karena kan ada Oh. suami, ada istri, ada anak-anak ya, otomatis nilainya pasti akan lebih besar lagi, bisa 9 sampai 12 kali. Nah, kalau kenyataannya adalah 10 kali berarti itu sudah masuk ke aman, level aman lah Mbak, level aman gitu. Jadi Iya, sudah oke, dana daruratnya sudah oke. iya, Itu iya, untuk iya. nah Iya, untuk peruntuk betul. untuk Aku peruntukan jadi, oh, sorry ya. Gimana Mbak? Maaf. peruntukannya mungkin untuk misalnya contoh pada saat pandemik ya, pada saat pandemi Covid di awal-awal itu kan kita justru lebih banyak membutuhkan dana darurat ya. Kenapa? Mungkin ada penghasilan yang berimbas di situ, kepala keluarga mungkin di PHK seperti itu kan. Sementara kita harus membayar biaya-biaya yang setiap bulan harus berjalan. Nah, dana darurat pegang peranan tuh Mbak di situ Mbak. Jadi itu Betul. peruntukan hal yang Iya. emergensi. Jadi memang terutama ketika ya yang baru-baru ini adalah COVID ya. Jadi itu berimbas sekali pada pada penghasilan ya Mbak ya. Jadi Ya, memang bayangkan kalau kondisi keuangannya itu adalah let's say impas aja gitu. Cukup
dari bulan ke bulan. Tapi ketika kemudian terjadi sesuatu, ya nggak lagi jadi impas, jadi negatif gitu ya. Makanya ini fungsinya ada dana darurat. Eh, Mbak Erliana, eh, dalam perjalanan dirimu membantu orang, aku yakin banget pasti pasti banyak lah yang bermasalah seperti ini gitu kan. Yang udah terlanjur misalnya cash flow-nya negatif, yang udah terlanjur ya negatif lah yang paling buruk itu. Eh, kan ketika dalam kondisi terpuruk itu rasanya sulit ya untuk membayangkan bahwa saya bisa keluar gitu, bahwa saya bisa menuju positif itu dari mana gitu. Dari bulan ke bulan aja udah kurang, emang bisa Iya. gitu. Ini gimana Mbak? Mbak Erna punya nggak berita baik yang bisa disebarkan? Karena aku yakin deh, dalam kondisi seperti itu, biasanya memang kita kan kalut ya. Kita kalut, kita pesimis gitu. Dan justru aku khawatirnya hal-hal seperti ini malah mendorong kita mencari solusi-solusi singkat gitu. Solusi yang mungkin bisa ngeluarin kita pada bulan itu, tapi bulan depan malah jadi tambah runyam gitu kan. Betul. Emang ini kondisi yang sangat sulit, Mbak, sangat sulit sekali dan memang sering sekali saya temui nih, Mbak. Ya, bahkan dari curhatan-curhatan, nggak hanya teman dekat aja sih, bahkan yang mungkin hanya sekedar DM untuk tanya saya, Mbak, gimana nih masalahnya, misalnya saya tuh cash flow-nya aja belum surplus, sementara ada tagihan-tagihan untuk arisan misalnya gitu, atau untuk nutupi utang tapi bukan utang dia misalnya seperti itu kan, ada utang keluarga, utang yang lain-lain. Gimana nih Mbak solusinya? Memang sulit Mbak, memang sulit, dan memang ini butuh sebuah apa ya, kalau bisa dibilang adalah kondisi yang sangat pelik dan butuh bantuan sebenarnya gitu kan. Tetapi kan untuk kita mencari bantuan dari misalnya hutang atau misalnya dari tempat yang bantuan dari sisi finansial ya, yang nantinya kita akan membayar bunga lebih banyak, itu kan justru membuat kita semakin jatuh ke lubang yang lebih dalam lagi gitu ya. Nah, yang pertama yang mesti kita ingat adalah kita bersyukur dulu pada kondisi kita saat ini. Jangan sampai kita jadi pesimis. Jangan sampai kita jadi pesimis gitu kan. Hmm. Karena kita juga punya yang namanya rasa keberimanan ya Mbak ya, gitu ya. Jadi anggap aja ini sebagai ujian yang kedua. Kita bersyukur dan anggap ini sebagai ujian yang kedua. Kita lihat ke dalam diri lagi Mbak. Kalau saya sebagai financial planner biasanya saya cek nih Mbak. Saya lakukan financial check up. Sebenarnya masalahnya di mana sih gitu loh. Oke. Ya. Financial check up itu adalah melihat untuk yang cash flow adalah melihat pendapatan dan pengeluaran, dan yang kedua adalah melihat neraca nih, aset dan juga utangnya. Masalah yang terjadi itu apakah dari sisi cash flow ya, dari sisi pendapatan pengeluaran apa, atau dari sisi aset utang. Yang pertama kondisinya kalau dari sisi cash flow atau kita lihat pendapatan, ternyata memang pendapatannya lebih kecil daripada pengeluarannya gitu. Sehingga kita bisa lihat dan kita bisa teliti lagi, oh ternyata memang pendapatannya ini pas-pasan tetapi pengeluaran dia banyak banget. Misalnya gitu, ada utang, ada untuk nutupin utang yang bukan utang dia, atau mungkin ada yang cicilan-cicilan yang lain, atau mungkin ada jajan-jajan yang lain, yang ternyata kalau dilihat-lihat itu adalah bukannya prioritas dia sebenarnya. Karena prioritas dia adalah dalam keluarga misalnya adalah belanja rumah tangga, ya kan, membayar untuk biaya-biaya kebutuhan rumah tangga, misalnya listrik, air, dan gas, dan lain sebagainya, dan anak. Sementara kalau bisa dilihat arisan, seperti misalnya pembayar utang untuk orang lain, itu sebenarnya bukan tanggung jawab dan bukan prioritas utamanya dia. Bisa jadi itu cuman keinginan misalnya untuk yang arisan dan bukan tanggung jawab dia gitu loh. Jadi ini yang sebenarnya bisa dilihat dan bisa dikaji ulang. Apakah harus dilakukan ataukah bagaimana penyelesaiannya? Apakah
bisa diselesaikan secara kekeluargaan, misalnya minta bantuan anggota keluarga yang lain atau seperti apa. Kalau misalnya untuk arisan misalnya apakah bisa di stop atau bagaimana gitu. Nah, kemudian lihat dari sisi itu dari sisi cash flow ya. Kalau dilihat dari sisi aset utang misalnya gitu ya. Mhm. Ternyata ternyata defisitnya itu adalah ternyata kebanyakan berhutang, misalnya gitu. Rasio utang kalau dihitung-hitung ternyata sudah melebihi dari 30%. Nah, ini Batasnya juga yang ya? batasan untuk rasio, iya, untuk Oke, rasio utang sehat itu ada di batas 30%. oke. 30% ini untuk utang yang dua jenis, Mbak. Untuk Mhm. utang yang produktif dan yang konsumtif, karena seperti kita ketahui utang itu ada yang produktif dan ada yang konsumtif. Kalau yang konsumtif ini jangan sampai 30% juga gitu. Itu ada batasannya lagi 10% aja. Kalau yang produktif bisa lah di 20%. Tapi kalau saya memberikan ini ya, memberikan saran gitu kepada apalagi kepada calon pensiun ya misalnya, itu mereka punya tujuan nanti pada saat pensiun zero, Mbak. Nggak ada tagihan utang. Kenapa? Karena pada saat dia pensiun, otomatis kan penghasilan menurun ya. Kemudian kondisi kesehatan juga sudah semakin menurun dan juga kita pasti butuh untuk pengeluaran-pengeluaran untuk kesehatan, untuk suplemen dan lain sebagainya. Kalau ditambah dengan utang, bagaimana jadinya gitu ya. Jadi tujuannya sebenarnya zero pada saat pensiun seperti itu. Nah, itu kita lihat kondisi utang, rasionya batasannya ada di situ. Untuk yang konsumtif jangan sampai lebih dari 10%, untuk yang produktif usahakan jangan sampai lebih dari 20%. Yang utang yang produktif apa aja sih? Misalnya utang untuk kita membeli aset-aset nih, Mbak. Misalnya kredit pemilikan rumah, ya, kredit pemilikan apartemen, kayak gitu-gitu ya. Yang nantinya pada saat utangnya lunas, kita punya aset, yang asetnya bisa meningkat nilainya. Tapi kalau utang yang konsumtif, itu cenderung pada saat kita punya aset, nilainya menurun, Mbak. Misalnya Hmm, gadget, ya kan? Atau misalnya hal-hal yang pada saat yang punya nilai depresiasi hmm, nanti akan turun terus, akan tergerus terus. Yang terkait dengan lifestyle gitu-gitu. Itu iya. itu utang yang konsumtif. Dan biasanya utang konsumtif itu jangka waktunya itu lebih pendek ya, lebih pendek daripada utang yang produktif dan bunganya lebih tinggi. That's why rasionya kecil. Hanya 10% batasannya. Iya, iya. Ya, jadi benar-benar semuanya nyambung ya satu ini ya. Iya, nyambung ya. Cash flow negatif ada apa enggak? Dana buat Mm-mm. membangun dana darurat, kemudian lihat lagi, dibuka lagi apa namanya kayak catatan keuangannya tadi, diteliti mana hutang-hutang yang produktif, mana hutang-hutang yang konsumtif. Kemudian kalaupun kita harus jadi kalaupun kita harus meminta bantuan, kita sendiri udah jelas gitu ya Mbak ya, porsi yang mana nih gitu. Jadi itu di situ letak kecerdasannya itu adalah kadang-kadang kan kita sering minta bantuan karena tahu oh buat ini nih satu, tapi kita sebenarnya mungkin nggak meneliti dulu keseluruhan gitu ya, kondisi keuangan seperti apa. Oke, jadi tadi saya Benar. iya loh Mana? Aku lihat wajahmu kok. aduh rumit, tapi harus harus di wajah tapi memang harus seperti ini kayaknya nggak ada Benar. cain ya Iya, nggak memang itu. Itu sebenarnya kita baru bicara mengenai apa sih tadi ya, cash flow, dana darurat, dan juga utang. Kita utang. belum bicara mengenai penyusunan dana pendidikan dan dana pensiun loh. Nah itu dia nih Investasi loh. betul. Jadi Mbak Erna aku mau kita tuh sisa waktu sebenarnya tinggal 20 menitan. Nah, Oh aku iya, iya. Masih ada 20. akhir dua pertanyaan besar nih dari penonton pada hari ini. Oke, oke. Eh, nah dulu yuk kita lihat dulu yuk pertanyaannya. Pertama ada pertanyaan yang tadi yaitu mengenai
umur berapa sudah harus mulai ambil Ah, dana pensiun? hmm. Kemudian ada juga pertanyaan dari Sakia ini adalah terkait dengan tabungan pendidikan anak. Itu lebih baik dalam bentuk apa? Tabungan tabungan kah? Logam tabungan berarti maksudnya cash ya ataukah logam mulia dalam bentuk apa? Mungkin kita coba jawab ya Mbak ya walaupun waktunya tinggal Ya sedikit lagi. boleh. Aku coba bales ya, coba bales. Coba jawab yang tadi ya, yang pertama ya. Mbak, usia berapa sih harus nyiapin dana pensiun? Seperti itu kan? Nah, kalau aku sebagai perencana keuangan biasanya kalau ada orang yang bertanya seperti ini, aku tanya dulu sebenarnya usianya dia berapa. Kemudian aku juga lakukan financial check up dulu, gimana nih cash flow-nya aman, sudah aman atau belum. Terus aset dan utangnya seperti apa kan? Nanti dari situ aku akan tahu beberapa rasio nih Mbak. Ada rasio untuk dana darurat, rasio utang, rasio saving ratio. Nah, dari saving ratio itu aku bisa tahu kemampuan dia untuk berinvestasi. Nah, Hmm. kalau seandainya nih case-nya adalah seseorang yang masih muda misalnya, usia 25 ya, bertanya ke saya, Mbak, umur berapa sih harus nyiapin dana pensiun? Ya, saat ini Anda juga bisa sebenarnya nyiapin dana pensiun. Kenapa? Karena kondisinya masih single, ya kan? Kemudian mungkin cash flow-nya masih surplus, dan tujuan-tujuan keuangan yang complicated itu belum ada karena dia belum berkeluarga dan dia juga belum ada tanggungan yang lain gitu ya. Jadi saat saat seseorang yang berusia 25 tahun bertanya pada saya, Mbak, umur berapa sih harus nyiapin dana pensiun? Saat ini adalah saat yang paling tepat untuk Anda menyiapkan dana pensiun. Kenapa? Karena kemampuan untuk investasinya masih kenceng banget gitu. Kemudian usianya masih muda. Dan untuk yang perlu kita ketahui adalah pada saat kita menyiapkan dana pensiun itu lebih panjang, jangka waktunya akan lebih baik ketimbang kita mencari instrumen investasi yang returnnya lebih tinggi dengan jangka waktu yang sama. Karena ada yang namanya apa namanya tuh the power of compounding. Jadi semakin kita durasi waktunya semakin lama, itu the power of compoundingnya akan semakin besar, Mbak. Seperti itu. Hmm. Untuk siapan dana pensiun lebih baik kalau usianya lebih muda. Tetapi misalnya tanya lagi, di prepare lebih lebih dini akan lebih baik. Tapi kalau misalnya ada yang tanya lagi, Mbak, saya nih usia pensiun, saya nih udah mendekati usia pensiun gitu ya. Gimana caranya untuk menyiapkan? Ya berarti kan kalau udah di stage life ya, life stage yang udah senior, kita lihatnya di aset dan utang. Apakah aset-aset itu sudah bisa untuk di switch ke dana untuk pensiunnya? Tapi Hmm. lucunya, Mbak, bicara mengenai pensiun ya, Mbak. Mhm. Lucunya, pada saat kita ketemu orang yang anak-anak yang masih masih muda gitu ya, pada saat ditanya, kamu udah nyiapin dana pensiun belum gitu ya? Mbak, aku nih masih pengen senang-senang gitu. Belum Hmm. siap untuk nyiapin dana pensiun. Kemudian pada saat kita ketemu lagi nih dengan orang yang sudah berkeluarga, misalnya gitu ya, udah punya anak. Pas ditanya, udah menyiapkan dana pensiun belum gitu kan? Aduh Mbak, kebutuhan saya masih banyak nih Mbak. Saya mesti nyiapin dana pendidikan anak, cicilan mobil, cicilan rumah, belum lagi untuk traveling. Jadi kapan dong gitu kan? Iya. Kapan dong pada saat Waktu udah yang tepat menuju ya. pada saat udah menuju pensiun baru dia bilang gini, seandainya saja saya pada saat masih muda saya udah menyiapkan uang pensiunnya gitu. Kayak Mm-mm. gitu Mbak untuk Iya. masalah pensiun. Oke. Sip. Tadi berarti message-nya adalah kapan dimulainya? Kapan aja, sedini mungkin, secepat Sedikit mungkin. lebih baik. Ya. Cuma Balik saya nggak lagi. tahu OZ Book ini usianya berapa tahun. Mm-mm. Boleh, boleh, boleh jawab lagi ya di sini. Kalau bisa loh, Akan lebih baik. kita lebih apa, lebih lengkap lagi nanti kalau teman-teman ngasih datanya juga. Oke, ada pertanyaan yang kedua dari Sakia terkait dengan tabungan pendidikan anak lebih baik dalam bentuk apa?
Oke. Nah, saya juga mesti tanya dulu nih ke Mbak Sasa. Ke Mbak Sasanya nih, anaknya usia berapa tahun? Kemudian mau ke jenjang pendidikan yang mana? Apakah SMP, SMA atau universitas? Karena nanti kaitannya dengan pemilihan produk investasinya nih, Mbak. Kalau misalnya nih usia anak masih di 10 tahun misalnya gitu ya. Ini untuk menyiapkan uang kuliah anak. Berarti kan jangka waktunya berapa tuh? Dari 10 tahun ke 7 lah ya. jenjang Ya, 7 kuliah. tahun. Ya, Mm-mm. berarti kan ya 8 sampai 7 tahunan ya. Untuk Mm. usia kuliah 18 atau 19 tahun ya usia kuliah ya. Berarti kan sekitar segitulah ya. Nah, Ya. kalau dihitung untuk usianya sekian, berarti kita masukkan ke produk investasinya memang agak medium, menengah ke panjang. Beda Mm. halnya, pilihannya itu berbeda pada saat anaknya udah usia 17 tahun, dia ingin menyiapkan uang kuliah nanti 2 tahun lagi. Berarti itu kita masuk ke produk-produk investasi yang minim resiko. Kenapa? Karena jangka waktunya sudah deket nih. Jangan Mm. sampai kita salah memasukkan ke produk yang malah investasi yang resikonya tinggi gitu. Jadi kalau ditanya seperti ini, untuk saving pendidikan anak lebih baik dalam bentuk apa yang sesuai dengan usia dan yang sesuai dengan jangka waktunya. Jangan sampai misalnya jangka waktunya sudah dekat, kita masukkan ke produk investasi yang resikonya lebih tinggi atau yang Mhm. sebenarnya untuk jangka waktu panjang gitu. Jadi kalau misalnya jangka waktunya sudah pendek, ya cocoknya adalah di reksadana pasar uang, deposito, tabungan dan lain sebagainya yang gampang dicairkan dan resikonya minim. Tapi Mhm. kalau misalnya masih panjang nih durasi waktunya, kita bisa loh masukin ke reksadana saham atau ke misalnya saham perusahaan-perusahaan yang ini ya, yang apa tuh namanya fundamentalnya bagus gitu ya, yang profitable dan yang kedepannya itu industrinya masih bagus seperti itu, saham-saham seperti itu, kayak gitu Oke. sih. Iya. Iya, usianya 9 dan 6 tahun. Hampir hampir Oke. mirip ya atau yang 10 tahun Ya, tadi. ya, kayaknya 10 tahun, ya 9 dan 6 tahun untuk kuliah berarti ya. Berarti ini Mhm. jadwalnya masih panjang nih, pilihannya bisa di reksadana atau saham. Reksadana saham atau saham pilihannya. Dari Osbooks ngejawab usianya 37, Mbak. Osbooks ini Oh, tadi yang itu. Ya, pensiun. usianya 37 berarti saat ini adalah saat yang paling tepat nih, 37 ya. 37. Udah mulai mikir. Ini keren banget nih. Usia 37 udah mulai memikirkan pensiun. Wah, hebat nih. Berarti Berarti ada berapa tahun lagi tuh, Mbak? 20. berarti misalnya dia mau pensiun di usia berapa nih? Misalnya dia mau pensiun di usia 57. Ya, Berarti kan 20 tahun lagi tuh ada spare waktu 20 tahun lagi untuk berinvestasi. Saya rasa cukup banget kalau kita mau menyiapkan dana pensiun di usia itu. oke, oke. Dengan catatan tadi 3 fondasinya Ya, dilihat dulu ya ya. dulu Lagi ya, ingat dulu kelewat ya. sampai kelewat. Betul. Takutnya nanti malah tadi kalau misalnya ininya nggak aman dulu, nggak kuat dulu, tapi kita udah Yang buru-buru, dirombak. ini, ya, Mm. oke. Wow, baik. Hmm, tadi aku tuh tergelitik juga mengenai ini nih Mbak. Kita balik Ya. dulu tadi. Sebenarnya aku nangkepnya kita agak loncat ya ke yang advance nih. Oke. Sebenarnya dulu prinsip-prinsip dasar, terus loncat sebentar buat ada pertanyaan-pertanyaan sifatnya tabungan dan investasi. Tapi ada apa tadi waktu kita ngebahas soal prinsip dasar itu Mbak Erlina kan sempat menyampaikan begini. Waktu kita ngebuka cash flow kita dan kita melihat pengeluaran dan pemasukan kita ada pos-pos keuangan yang ternyata itu utang-utang yang utang orang lain gitu ya. Mm. Dan seterusnya. Tadi tadi Mbak Erlina sempat menyampaikan itu. Nah, ini aku jadi apa ya? Jadi teringat bahwa memang kita juga pernah bahas ini sih ya Mbak ya beberapa waktu yang lalu Ya. bahwa kehidupan usia-usia produktif seperti kita sekarang
biasanya memang kita punya orang lain yang ada di, maksudnya satu rumah tangga itu nggak cuma satu satu Iya, kakak iya, ya, saya ingat. Ya, ada 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 satu rumah tangga itu biasanya ada beberapa anggota keluarga lain gitu. Eh, orang tua kita atau mungkin kita tinggal sama ada paman kita dan seterusnya gitu. Dan di mana memang kita punya, ya kalau dibilang kewajiban ya, ya mungkin bukan kewajiban tapi itu udah menjadi seperti seperti kewajiban gitu. Ah, betul, ah, betul untuk sekali. support juga dan seterusnya. Dan hal-hal ini kan kita nggak bisa nggak bisa kita hentikan gitu loh Mbak. Itu juga jadi Betul, satu betul. prioritas gitu. Hmm. Iya. Nggak bisa Eh, kita hindari ya, kondisi seperti itu tuh kita nggak bisa hindari. iya. Ini yang Mbak juga sebut kemarin fenomena sandwich generation ya. Betul sekali, betul sekali. Fenomena itu, fenomena sandwich generation itu sebenarnya adalah fenomena yang memang sering sekali terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena menurut survei sendiri, itu lebih dari 50% penduduk atau warga senior atau apa ya, orang tua itu tinggalnya sama anak-anaknya. Mhm. Beda dengan di luar negeri, misalnya di Amerika atau negara-negara maju yang lain, di mana mereka memilih untuk tinggal sendiri seperti itu. Nah, Mhm. kondisi ini kan nggak bisa dihindari ya. Bahkan kalau misalnya Mbak Dinar tanya deh ke saudara atau ke teman, lo tinggal sama siapa? Ada nyokap gue di rumah gitu kan. Mhm. Misalnya, saya sendiri begitu juga Mbak. Saya di sini ada ibu saya. Mhm. Kemudian adik saya pun tinggalnya dengan mertua, which Mhm. is sudah senior juga gitu, sudah sepuh juga. Kemudian kakak saya pun tinggalnya dengan mertuanya juga gitu kan. Berarti di setiap rumah tangga itu hampir semuanya ada selain dari keluarga inti kayak gitu. Mhm. Nah, ini kondisi yang tidak bisa dihindari. Nah, bagaimana cara perencanaan keuangan ini untuk mengantisipasi hal ini supaya tidak membuat keuangan kita menjadi terganggu? Yang Mhm. pertama, komunikasi penting banget, Mbak. Komunikasi. Komunikasi untuk apa? Untuk tidak terjadi suatu kesalahpahaman. Misalnya, orang tua kita nggak tahu nih pekerjaan kita apa aja sih. Kemudian orang Mhm. tua kita juga nggak tahu sebenarnya penghasilan kita ini cukup atau enggak sih gitu kan. Jangan-jangan selama ini orang tua kita tuh menganggapnya kita fine-fine aja, cukup-cukup aja. Tapi ternyata kita punya banyak masalah keuangan yang orang tua nggak tahu karena kita nggak komunikasikan ke dia. Mhm. Mhm. Itu Betul. pentingnya komunikasi. Untuk apa? Untuk dia bisa mengerti kondisi keuangan kita dan juga dia bisa paling tidak bisa mendoakan lah ya untuk kita nambah lagi rezeki seperti itu. Yang kedua adalah perlunya untuk kita ini Mbak, bahu membahu nih Mbak, Ya. urunan. Tuh. Karena di anggota keluarga misalnya kan ibu saya tuh punya anak nggak cuma satu, misalnya ada anggotanya ada tiga, misalnya ada kakak saya, adik saya, ada saya, berarti kan bertiga. Nah, kita bertiga ini berembuk Mbak, ini kita mau berapa nih yang bisa kita share untuk untuk menyiapkan kebutuhan-kebutuhan ibu kita, sehingga kita buat nih rekening bersama gitu. Sesuai dengan kemampuannya aja, misalnya kalau kakak saya karena udah cukup mampu, misalnya dia bisa share untuk setiap bulannya sekian gitu. Mhm. Untuk saya sendiri berapa, adik saya sendiri berapa, sesuai kemampuannya. Sehingga kita nggak merasa berat sendirian, menanggung sendiri gitu. Kita Mhm. ada orang yang bisa bahu-membahu membantu kita juga. Nah, yang ketiga mungkin adalah ini sih Mbak, untuk kita lebih prioritas dan lebih menekan gaya hidup Mhm. karena memang kondisinya saat ini memang inflasi juga udah cukup tinggi ya. Kemudian juga uh, kondisi ekonominya juga kita lihat ya secara global juga masih kurang memungkinkan untuk kita punya gaya hidup yang tinggi-tinggi gitu ya. Jadi memang saatnya untuk lebih bersahaja deh, lebih lebih menekan lagi gaya hidup. Itu Iya. sih tiga hal yang menurut saya penting sih Mbak Iya. menghadapi kondisi sandwich ini, Iya. sandwich generation. Betul, betul. Tiga.
gaya hidup tuh memang ini ya Mbak ya, gaya hidup konsumtif itu kan memang menjadi beberapa tahun belakangan ini tuh sering juga kita dengar gitu ya, Iya. kesadaran-kesadaran terkait dengan konsumerisme yang ya Hmm. boleh bilang sekarang tuh dimudahkan gitu. Semuanya itu kita mudah banget deh buat shopping, buat jajan, buat apa gitu ya. Iya. Eh, saya di awal juga aku cerita aku punya alarm sendiri nih. Begitu aku Hmm. tahu bahwa kondisi psikologis aku lagi tidak baik-baik saja, misalnya aku lagi stres, aku langsung ngeliat tuh betapa mudah aku jajan misalnya gitu, langsung Iya. membengkak gitu kan. Nah, jadi ini juga penting untuk kita punya alarm-alarm sendiri yang kita install gitu ya, yang kita pasang untuk kita juga nggak kebablasan gitu. Oke, Mbak Herlina, terima kasih banyak. Tadi banyak sekali nih ya teman-teman yang sudah yang sudah kita bicarakan dan aku juga mencatat di sini. Ada satu juga pesan Mbak Herlina tadi bahwa dalam kondisi apapun kita saat ini jangan lupa untuk tarik nafas dan bersyukur. Iya. Eh, ya, jadi tarik nafas dan bersyukur terhadap apa yang sudah kita miliki. Dan setelah itu baru dengan kepala yang lebih dingin, hati yang lebih ringan, kita buka cash flow kita lihat, kita bikin perencanaan, kita komunikasi. Ternyata komunikasi juga menjadi satu poin penting ya Mbak. Iya. Beberapa kali kita lagi ngebahas soal keuangan, tapi komunikasi ini beberapa kali menjadi kata kunci yang menguat dalam percakapan kita hari ini. Teman-teman, aku juga sekalian mau informasikan juga bahwa ini tanpa disengaja loh Mbak Elina, Iya. kata kunci komunikasi keluar, kita itu ada di devita.id, kita Hmm. punya kelas mengenai komunikasi pasangan. Oh, Jadi bagus. iya betul. Jadi ada satu kelas kita belajar mandiri secara digital. Teman-teman bisa akses kapanpun dan dimanapun juga, karena ini bisa diakses melalui mobile phone, melalui laptop gitu ya, nggak harus dan bisa sendirian juga. Di situ kita ada mengangkat topik mengenai komunikasi, karena memang kayaknya banyak sekali hal-hal penting yang agak sulit kita komunikasikan ternyata ya, Iya, gitu. betul. Karena kita masih belajar how to communicate sebenarnya. Ini Mhm. adalah satu skill yang harus kita miliki. Setiap orang harus memiliki itu. Karena Mhm, akan iya, menyulitkan kalau nggak bisa tahu cara berkomunikasi dengan baik. iya, iya, dan jadinya jadi kayak dipikul sendiri gitu ya, bebannya jadi kayak ditanggung sendiri ya Mbak ya. Iya, iya, betul. Oh, jadi ada tadi soal komunikasi. Nah, kemudian yang terakhir yang juga saya mau ingatkan lagi adalah eh, tiga materi mungkin ya, tiga materi kita pada hari ini terkait dengan mengecek prinsip-prinsip dasar keuangan apakah sudah sehat. Yang pertama, cek cash flow-nya, apakah Anda di Iya, posisi positif, negatif, atau pas. Kemudian dana darurat cukup apa belum cukup. Jadi tadi juga dikasih bocorannya ya 3 sampai 6 kali 6 3 pengeluaran. sampai kali pengeluaran. Kalau dia Iya. single di atas itu kalau berkeluarga, dan yang terakhir adalah meminimalisir hutang. Aduh, dan ada juga pertanyaan tadi. Oh iya, ada satu pertanyaan lagi nih yang ketinggalan, Mbak. Ada apa tuh? Kayaknya tadi yang Osbook tadi bener-bener bersemangat sekali. 37 Memulai, tahun ya? jumlahnya bebas ya Mbak, katanya gitu. Iya, jumlahnya itu biasanya ya ini untuk pensiun ya. Jumlahnya bebas atau enggak. Jadi gini, kalau untuk menghitung pensiun itu sebenarnya ada perhitungannya khusus nih, Mbak. Jadi kita lihat berdasarkan pengeluarannya, misalnya pengeluarannya setiap bulan berapa. Misalnya 10 juta. Nanti kita hitung. Nanti pada saat pensiun, berapa yang kita butuhkan? Let's say 1 miliar misalnya gitu. Nah, dari Hmm. angka 1 miliar tadi, kita tarik lagi nih berapa yang harus saya investasikan untuk mencapai 1 miliar di pada saat saya pensiun nanti, apakah saya berinvestasinya per bulan, per 3 bulan, per tahun, itu berapa angkanya. Nah, Hmm. teman-teman di sini mungkin saya juga pingin kasih sedikit ini ya, untuk kita ada kalkulator yang namanya kalkulator OS Plan nih di OneShield. Jadi teman-teman bisa langsung
lihat aja di websitenya OneShield ya, Mhm. www.oneshield.com. Di situ ada kalkulator. Teman-teman mau nyobain financial check up, teman-teman mau mau hitung dana pensiun itu bisa langsung aja, karena kalau dihitung-hitung kalkulator itu akan ada beberapa tahapnya. Nah, kalkulator OS Plan ini mempermudah teman-teman untuk bisa tahu nih berapa kebutuhannya. Nanti udah tahu kebutuhannya, teman-teman tinggal switch ke kalkulator investasi, berapa yang mesti saya investasikan. Tadi kan pertanyaannya berapa ya? Berapa yang harus saya investasikan? Per bulan kah? Per 3 bulan? Per bulan atau per tahun? Teman-teman langsung aja deh ke websitenya www.oneshield.com. Di situ ada kalkulatornya. Oke. Kalkulator untuk dana pensiun. Tuh. Thank you banget Mbak Erlina, banyak sekali ilmunya. Thank you juga nih. Mukaku masih ini nggak? Masih kelihatan kusut nggak? Enggak. Ada pencerahan sekarang. Lebih cerah ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak ya. Kita ketemu lagi nanti. Ya. Lu nggak bisa datang ya waktu peluncuran tanggal Iya, 29. so sorry saya lagi ada di Jogja nih, insya Allah nanti ada acara soalnya. Iya. Mudah-mudahan teman-teman dari Cerdas Keuangan bisa datang ya. Kalau ada nanti saya Iya, akan forward invitation-nya buat teman-teman di Cerdas Keuangan ya. Supaya iya. bisa datang di acaranya dari kita. Karena pasti seru banget deh. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Erlina. Terima Ya, kasih semuanya. salam buat semuanya, buat teman-teman di Demi Kita. Sukses ya semuanya ya. Terima kasih All the best. Mbak. Thank you buat sharing ilmunya ya. Sama Mbak. Thank you. Bye.